Regular divergence adalah sebuah indikasi ataupun sinyal yang membantu para trader untuk menentukan ataupun mengetahui kapan sebuah pergerakan akan segera berbalik arah. Ketika kalian sudah menemukan sinyal kalau akan terjadi bearish divergence, itu adalah kesempatan kalian untuk segera keluar dari market. Jika tidak, kalian akan mendapatkan kerugian yang lebih besar akibatnya. Dan begitu juga ketika pola dari bullish divergence tercipta, itu adalah kesempatan kalian untuk mulai mencicil dan mencicil lagi. Karena kemungkinan pergerakannya akan segera berbalik arah dari downtrend ke uptrend. Hai semua, jadi di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang bearish dan bullish divergence. Di video kali ini aku akan bahas tentang pengertian, manfaat, dan juga bagaimana cara mendeteksi adanya divergence. Kalau kamu baru lihat channel ini, di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang dunia cryptocurrency, dunia investasi, finansial, trading, dan lain sebagainya. So, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya. Divergence adalah sebuah perbedaan antara pergerakan harga dan juga indikatornya. Ketidaksinkronan antara pergerakan harga dan juga indikatornya ini bisa memberikan kita sinyal kapan sebuah pergerakan itu akan berbalik arah dan juga kapan pergerakan itu akan melanjutkan trennya. Tapi divergence bukan satu-satunya sinyal yang bisa memberikan kita indikasi kapan sebuah pergerakan itu akan berbalik arah ataupun melanjutkan kenaikan ataupun penurunannya. Tapi juga bisa dilihat dari pergerakan ataupun indikator yang lain. Tapi divergence sendiri punya tingkat keakuratan yang lumayan sehingga kita juga wajib untuk mempelajari ini dan juga akan sangat bermanfaat untuk trading kita di masa depan. Tapi misalkan kalau kalian setelah menonton video ini kalian masih bingung, mungkin kalian belum mengetahui ataupun mempunyai sedikit pengetahuan tentang ilmu teknikal. Sehingga kalian harus pelajari dulu ilmu teknikalnya, bisa cek di video aku yang ini. Linknya aku taruh di kolom deskripsi ya kalau kalian misalkan masih pemula banget dalam dunia trading. Dan ilmu ini bisa kalian praktekkan juga di saham, kripto, ataupun forex, futures, dan lain sebagainya. Keunikan dari analisa teknikal itu kita bisa pakai satu ilmunya di berbagai macam market. Secara umum, divergence itu bisa dibagi menjadi regular dan juga hidden. Tapi di video kali ini kita akan bahas yang regular divergence menggunakan indikator MACD. Oke teman-teman, seperti biasa ini adalah aplikasi dari TradingView ya. Nah, sekarang kita sama-sama akan belajar bagaimana kita bisa melihat adanya divergence dalam chart Bitcoin USDT dalam time frame 1 hari. Jadi teman-teman bisa menggunakan time frame berapapun itu pasti akan ada, ataupun kalian juga akan tetap bisa melihat sinyal-sinyal dari divergence. Kapan pergerakan itu akan segera terjadi balik arah. Jadi kita akan sama-sama belajar tentang regular divergence, baik regular bullish divergence ataupun regular bearish divergence. Nah, pertama-tama kita perlu untuk mengaktifkan indikatornya. Teman-teman bisa klik aja yang indikator. Jadi di bagian indikator itu kita bisa pilih, ada beberapa macam indikator yang bisa kita gunakan, yaitu RSI, stokastik, dan juga MACD. Ataupun mungkin ada indikator lain juga yang bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi adanya divergence. Di sini aku aktifkan yang MACD. Nah, ini sudah aktif ya, untuk indikatornya ada di bagian bawah dan grafiknya itu ada di bagian yang di atas. Jadi divergence itu adalah sebuah penyimpangan ya teman-teman. Jadi di mana kalau normalnya ketika pergerakan harga itu naik, indikator atau line dari MACD ini juga ikutan naik. Begitu juga kalau kalian misalkan gunakan RSI ataupun stokastik. Kalau chartnya naik, jadi kemungkinan indikatornya itu harusnya naik. Tapi akan ada kesempatan-kesempatan di mana ketika grafik itu naik, tapi indikatornya malah turun. Nah, itulah yang disebut dengan divergence. Begitu juga akan ada kesempatan-kesempatan di mana harganya itu turun terus, tapi indikatornya naik. Jadi kita akan sama-sama belajar di video kali ini. Jadi teman-teman butuh untuk menggambar trend line ya, untuk melihat apakah pergerakan itu ada divergence-nya atau tidak. Teman-teman harus ingat kalau tidak semua pergerakan itu adalah divergence. Biasanya kalau kondisinya normal itu disebut convergence. Kalau grafiknya naik, indikatornya ikut naik. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, akan ada kesempatan-kesempatan di mana grafiknya itu naik, seperti ini contohnya. Tapi kalau dilihat dari indikatornya justru mengalami
penurunan teman-teman. Nah, ini disebut dengan bearish divergence, di mana ketika pergerakannya naik, tapi indikatornya malah turun. Ini adalah sinyal untuk kalian segera keluar dari market. Karena memang pembalikan arah itu akan segera terjadi. Jadi kita harus berfokus dengan indikatornya ya, bukan dari pergerakan harganya. Jadi kita lihat indikatornya sudah turun, itu harus hati-hati teman-teman. Karena kalau kita tetap bertahan di market, maka ya kita tahu, kita tinggal menunggu waktu saja pergerakan ataupun pembalikan arah akan segera terjadi. Jadi seperti ini contohnya, ini adalah masa di mana bulan Mei ya kalau tidak salah, di mana Bitcoin itu kena banyak isu terutama dari FAD dari Cina ya. Kita tahu kalau bulan Mei itu terjadi penurunan yang luar biasa untuk Bitcoin dan itu membuat shock para pemula yang mungkin baru saja beli Bitcoinnya atau beli koin yang lain, kok tiba-tiba baru beli udah minus saja 50% dalam waktu sebulan. Jadi itu banyak orang shock dan kapok untuk trading di kripto. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang normal karena Bitcoin sendiri sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi di waktu sebelumnya dan koreksi yang terjadi itu bisa terbilang wajar. Nah, seperti ini contohnya, di sini ada bullish divergence, teman-teman. Di mana pergerakannya itu sebenarnya sideways tapi sedikit turun. Tapi kalau kita lihat dari indikatornya itu mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi ini adalah contoh di mana terjadi ataupun akan terjadi pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Nah, seperti kita lihat ini bisa ditarik garisnya di sini. Tarik ke sini. Maka kalau kita lihat trennya itu terbilang sideways ataupun turun, tapi indikatornya justru naik. Jadi itu adalah sinyal untuk kita segera membeli ataupun masuk ke market. Nah, untuk sinyal detailnya memang nggak akan jelas teman-teman. Tapi yang kita bisa lakukan adalah ketika kita melihat sinyal seperti ini mulai mencicil jauh-jauh sebelumnya. Jadi ini contohnya juga ada divergence di mana terjadi pembalikan arah. Kalian membutuhkan gini ya, trading view ataupun aplikasi lain mungkin yang bisa membuat kalian ataupun melakukan analisa teknikal seperti ini sehingga bisa lebih detail. Nggak cukup juga kalau kalian gunakan misalkan exchange ataupun indikator dari exchange bawaan kalian. Jadi penting sekali punya software lain. Ini aku pakainya di Android biasa. Teman-teman kalau punya tablet ataupun punya PC, laptop, itu tentu lebih baik karena lebih jelas untuk kalian bisa melihat. Tapi di sini aku cuma kasih gambaran umum aja dan juga kasih lihat ke kalian kalau ternyata meskipun kita punya perangkat yang minim, tapi kita juga masih tetap bisa untuk melakukan analisa seperti ini. Jadi tadi kita berakhir dari Bitcoin, sekarang kita beranjak ke Ethereum ya. Di sini aku juga coba cari untuk divergence di Ethereum. Jadi di sini sekilas aja sih aku temukan ini ada ada bullish divergence. Sekarang aku gambar trend line-nya dulu. Jadi ini bisa dibilang ini bisa dibilang sideways. Mungkin aku geser sedikit aja karena di sini ada uptrend sedikit ya teman-teman. Jadi di sini mungkin ada sedikit penurunan ataupun sideways juga, tapi di indikatornya itu sudah mengalami kenaikan. Sehingga ini bisa dibilang divergence dan akan segera terjadi pembalikan arah. Jadi gambar dulu untuk trend line-nya di sini, tarik garis ke atas. Nah, ini contohnya adalah divergence. Kemudian di atas ini juga ya terjadi bearish divergence di mana tanda-tanda terjadi penurunan. Nah, grafiknya itu naik, teman-teman. Naik, tapi indikatornya malah turun. Nah, ini bisa dikonfirmasi sebagai bearish divergence di mana akan terjadi pembalikan arah dan benar saja ketika terjadi golden cross. Jadi kedua garis dari MACD dan juga sinyal itu berbenturan, itu disebut golden cross yang mengkonfirmasi terjadi downtrend ya. Ini sudah terjadi downtrend dan sekarang kita lagi mencoba untuk segera menunggu ataupun menanti kapan trennya akan segera berbalik arah. Jadi itulah analisa dari Ethereum. Sekarang aku coba satu lagi nih untuk menganalisa sahamnya Apple, teman-teman.
Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau ini bisa dipraktikkan di forex, bisa di kripto, di saham juga. Di sini aku sekalian aja praktekkan di saham Amerika. Ini adalah saham Apple, teman-teman, dimana ini ada divergence ya, pergerakannya naik, tapi kita tahu kalau di indikatornya itu mengalami downtrend. Jadi ini bisa dikonfirmasi juga untuk divergence. Nah, teman-teman, kalau kalian misalkan masih bingung dengan divergence, mungkin ada salah kata ataupun ada sesuatu yang kalian masih mengganjal, itu silakan tulis di kolom komentar aja. Kalian juga bisa berdiskusi di grup Telegram kami, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Dan kalau kalian misalkan punya pertanyaan lain, bisa tulis saja di kolom komentar, ataupun kalau kalian ada saran-saran juga bisa tulis di kolom komentar. Sini aku cari divergence lagi. Divergence. Jadi divergence ini keakurasinya ataupun keakuratannya itu lumayan dan sering sekali ketika divergence terjadi itu pembalikan arah itu bisa saja terjadi, teman-teman. Jadi ini layak banget untuk kalian pelajari tentunya, karena ilmu ini juga akan berguna untuk kalian dalam meraih profit di pasar, supaya jangan sampai sinyalnya sudah diberikan tapi kalian belum bisa membaca sinyalnya sehingga kalian terbawa oleh arus. Ya, kalau sudah seperti itu ya mau gimana lagi? Kalian harus belajar lebih banyak lagi. Oke deh, sekian aja video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Oh ya, kita juga punya channel di Telegram. Itu kita bisa berdiskusi di grupnya di sana. Silahkan join dengan cek link yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Andre. Makasih.